Shalom teman-teman Youth, jumpa lagi di dalam program Pemuritan Youth. Nah, di bulan Agustus ini kita akan belajar salah satu karakter tentang Yesus, yaitu penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Nah, yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 21 yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu." Teman-teman tahu nggak sih apa arti pertimbangan itu? Pertimbangan menurut pendapat umum yang berarti tentang pendapat tentang baik dan yang buruk. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan-pertimbangan adalah bahan pemikiran seseorang. Contohnya, misal dalam diskusi kelompok, maka kelompok siswa tersebut mempertimbangkan hasil diskusi sesuai dengan jawaban yang telah mereka sepakati bersama. Kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal budi, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan sesuatu. Kebijaksanaan juga memaknai kecakapan, bertindak apabila menghadapi kesulitan. Nah, pada kitab Amsal pasal 20 ayat 18 yang berbunyi, "Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat." Rancangan yang baik adalah rancangan yang dimulai dengan pertimbangan yang baik dan juga matang. Namun, membuat rancangan tanpa pertimbangan akan menghasilkan sebuah kebodohan. Nah, dengan memiliki rancangan yang penuh pertimbangan, maka kita bisa berperang dengan siasat. Tentunya akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik juga. Umpamakan kita sedang berencana membuat usaha warung soto atau angkringan. Nah, pasti kita akan mengumpulkan beberapa saran ataupun nasihat dari orang yang memiliki usaha tersebut. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan juga masukan-masukan yang ada dan mungkin untuk memperkirakan untung dan ruginya, tempatnya, dan lain-lain. Nah, kalau misal kita membuka sebuah warung juga jangan asal-asal membukanya juga ya. Nah, ini baru dalam skala kecil. Kalau dalam skala besar seperti mungkin mengadakan perang atau perintah, itu juga diperlukan rancangan yang matang pula. Nah, tanpa pertimbangan dalam melakukan sesuatu adalah sebuah kebodohan. Seorang yang bijaksana akan meminta pertimbangan atau nasihat apabila ia membutuhkannya. Dia nggak sombong dan tidak takut untuk meminta nasihat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, sebelum melaksanakan sesuatu hal yang besar, kita juga perlu mengadakan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Tiada seorang pun yang tahu segala-galanya untuk membuat sesuatu keputusan yang baik. Memang dibutuhkan kerendahan hati kita untuk memandang orang lain yang lebih dari kita. Orang yang bijaksana harus rendah hati. Rancangan yang melalui pertimbangan yang baik itu akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, pada kitab Amsal itu juga memberikan contoh kepada kita yang sejajar seperti penggunaan siasat, strategi, dan pertimbangan yang matang untuk memenangkan perang. Kita harus melakukan segala perencanaan atau rancangan dengan pertimbangan yang baik, maka semua akan terlaksana dengan sempurna. Nah, pada kitab Amsal ini secara konsisten menghargai upaya pencarian nasihat dalam membuat sebuah keputusan. Nah, rancangan itu bakal gagal kalau semisal nggak ada pertimbangan. Tapi kalau semisal kita mendengarkan penasihat, kita mempertimbangkan, itu akan terlaksana dengan baik. Pertimbangan ini juga menghindarkan kita dari sebuah masalah yang sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mengetahui betapa pentingnya waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, apa sih yang firman Tuhan katakan mengenai waktu?
pada kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tentunya Tuhan memberikan kepada semua orang waktu yang sama. Namun, ada beberapa orang yang melakukan dan menghasilkan lebih banyak daripada orang lain. Mengapa sih ada perbedaan seperti itu? Nah, perbedaan seperti itu adalah tergantung bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik dan agar terlaksana. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan dan sangat berharga bagi kita. Nah, maka kita harus mempergunakan waktu tersebut secara efektif dan efisien. Kita bisa mengerjakan banyak hal dengan secara benar dan tidak akan menghasilkan sebuah kesia-siaan. Nah, waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang sangat terbatas dan tidak akan kembali. Iblis di luar sana sedang bekerja mencuri waktu anak Tuhan untuk melakukan hal yang sia-sia, asyik dengan dunianya sendiri dan mengabaikan Tuhan di setiap kegiatan yang mereka lakukan. Allah juga mempunyai maksud untuk memberikan waktu kepada kita. Ia mempunyai rencana dengan waktu yang telah diberikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus memperlakukan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktu dengan baik? Terdapat 5 hal untuk mengatur waktu yang baik. Yang pertama, kita harus melakukan sebuah perencanaan. Nah, dalam sebuah perencanaan, kita harus membuat tujuan terlebih dahulu agar kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, yang kedua, kita harus menentukan prioritas kita terlebih dahulu. Prioritas berarti kita mendahulukan dahulu mana yang lebih penting. Yang ketiga, kita minta pimpinan kepada Tuhan atau hikmat Allah untuk mengatur waktu dan jadwal kegiatan kita. Yang keempat, kita harus menyelesaikan tugas secara langkah demi langkah dan tidak terburu-buru. Kita jangan tergesa-gesa atau jangan campur aduk dalam mengerjakan tugas. Seperti tugas yang sebelumnya belum selesai, kita sudah menumpuk-numpuk dengan pekerjaan yang baru. Yang kelima, kita harus disiplin. Nah, disiplin ini berarti penguasaan diri kita. Kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik, jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau mengulur-ngulur waktu. Nah, maka penerapannya adalah yang pertama, apakah kita sudah bisa mengatur dan menyusun waktu dengan baik untuk menyusun masa depan yang ada? Yang kedua, apakah kita sudah dengan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dalam menyongsong masa depan? Oleh sebab itu, mari teman-teman youth, ayo kita bisa dengan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam mengatur waktu dan libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil untuk meraih masa depan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.